Halo dan kembali lagi di video ngoding bersama dengan saya Yusan. Mungkin dulu kalian pernah memakai yang menggunakan jQuery, sebuah library untuk data fetching dan hanya tersedia untuk React. Yang mana sekarang mereka rebranding ke TenStack Query dengan fungsi yang lebih expert lagi, semisal untuk asynchronous state management, kemudian ada caching, dan yang menarik adalah sekarang support untuk versi 5-nya. TenStack Query versi 5 support untuk 4 macam framework web yang paling populer seperti React.js, Vue, kemudian ada Svelte hingga Solid. Nah, di sini kita akan mencoba TenStack Query ini dengan desain dan case yang sama untuk 4 macam framework tersebut. Dan berikut adalah case yang akan kita kerjakan. Pertama, melakukan request dari client set untuk request ketika halaman selesai di load secara otomatis menggunakan query, kemudian ada fitur tombol untuk melakukan update data atau refetch dengan query, dan yang terakhir adalah case untuk load data secara manual menggunakan mutation. Ya, dengan 3 case ini, mari kita coba. Mari kita mulai. Kita mulai dari React.js terlebih dahulu. Di sini kami sudah menyiapkan dengan Create React App sebuah halaman statik. Saya start dulu. Yarn, bentar, saya pakai PNPM saja. Oke, kurang lebih ada tampilannya seperti ini. Dan nanti akan sama persis dengan framework yang lain. Dan akan menggunakan API. Ini API yang public dari request.in. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan yang case pertama adalah auto fetching data menggunakan query. Coba kita cek di dokumentasi resminya. Nah, di sini harus install yang namanya TenStack/requery untuk bisa menggunakan modul-modulnya. I'm sorry, salah directory, seharusnya di Oke, sambil menunggu download dan install, kita baca dulu. Nah, di sini pertama untuk root app-nya harus dibungkus dengan provider dari query client. Dari sini alangkah baiknya jika ingin menggunakan TenStack Query di semua tempat, menyiapkan satu layout yang sifatnya base layout alias layout yang selalu terload di semua halaman. Ini akan saya taruh di bagian sini. Ini base layoutnya sudah disiapkan lebih awal dengan Recruiter DOM. Oke, yang perlu diimport itu query client dan query provider. Di sini menginisialisasi query clientnya. Ini lebih enak kata-kata initiate, lebih simple. Oke, query client ready dan dibungkus menggunakan provider. Propsnya client, value-nya query client. Oke, so far sudah mirip. Nah, berikutnya tinggal pasang untuk fetchingnya. Dengan case pertama auto fetch menggunakan query saya pasang di page saja, di page example. Kebetulan nama page-nya juga sama example. Itu memastikan ini tidak bikin error terlebih dahulu untuk providernya. Oke, so far so good. Next step, initiate query. Halaman ini dia menggunakan komponen ini, example komponen. Taruh atas saja lah. Ini saya akan pakai use query. Dan initiate query-nya persis seperti initiate hooks biasa di dalam komponen. Oke, saya baca dulu.
Use query params-nya objek. Ini ada query key. Nah, query key ini penting jika ingin melakukan casing untuk responnya. Jika tidak ingin ya bisa dikosongkan. Dalam arti misal ada respon dari endpoint A. Ini query-nya bisa disimpan misal respon underscore A. Kemudian respon dari query B. Jadi jika ingin menggunakan case bisa berdasarkan query key ini sebagai key, nanti akan diambil value-nya. Ini saya tidak akan menggunakan opsi ini ya karena ini di luar case, jadi saya isi custom seperti ini aja. Dan ini wajib untuk string. Array untuk value-nya. Query fn ini yang digunakan untuk hit ke endpoint-nya. Function dan mengembalikan JSON. Oke. Nah, di sini bisa kita kopas pakai fetch dari JS. Tinggal mengganti untuk endpoint-nya. Jika ingin reusable, ini bisa menggunakan modul sendiri sih, dipisah di tempat lain. Oke, so far so good. Ya, sesimpel ini. Untuk membuktikan responnya masuk ke query, bisa kita console log dulu. Console log. Wadah. Oke, so far so good. Cek di web. Nah, ini sudah berisi. Dia akan masuk ke dalam data. Oke, sudah masuk. Nah, pertama kita simulasikan untuk loading. Ini hanya loading ketika melakukan fetching saja. Jika sudah datanya hilang, berarti ini tinggal dipasang kondisi di loadernya. Nah, di sini ada is pending. Sebenarnya ada banyak sih, bukan cuma is pending. Nah, biar tahu isinya tuh cek aja sini. Ada is sukses, is refreshing, dan lain sebagainya. Kita pakai yang global saja, paling is loading. Jika sedang loading, maka loadernya tampil. Dan untuk kondisi data di bawah, jika sedang loading. Jika tidak sedang loading, maka menampilkan data. Nanti kita perlu kondisi tambahan lagi sepertinya. Jadi jika sedang tidak loading dan sedang ada data. Oh, tidak perlu dibungkus ternyata, sudah pas komponen strukturnya. Nah, di sini saya pakai dummy untuk biar tidak error, jadi saya hapus biar dia mengambil dari query untuk is loading ini. Masih tampil. Oh, sudah aman. Nah, ini karena saking cepatnya, loadingnya hanya sekilas. Tugas berikutnya Anda merender data ke komponen yang sudah disiapkan. Dia ada di query.data.data array, tinggal di looping. Di kolom ini. Untuk meminimalisir error, saya tambah kondisi lagi di sini. Data lebih besar dari 0. Ini diisi dari first name and last name, berarti n.first name and last name. Avatarnya and avatar.
Yap, sepertinya ini saja ya. Oke. Wait. Null is not function. Kurang dandan. Yup, it's done. Ini adalah sampel hasil untuk case auto fetching data ketika halaman terload. Untuk case berikutnya masih menggunakan useQuery, yaitu fitur untuk melakukan refetch. Refetch sendiri nanti setelah data terfetch, terhit, dan terrender di web, ada satu tombol untuk fetching ulang data. Nanti akan terreplace jika ada data baru. Jika tidak ada data baru, masih sama. Nanti di-trigger oleh tombol fetch data ini. Nah, simpelnya dibuat dulu untuk klik handlernya. Di sini sudah saya siapkan fetch data handler. Dan cukup simpel untuk implementasi fitur seperti itu. Dia menyiapkan sebuah function namanya refetch. Nah, ini dia. Tinggal di hit, nanti ini sama dengan eksekusi ini lagi. Melakukan fetching, set loading true, baru datanya terisi. Dan bisa langsung kita coba. Ya, seperti ini. Karena saking cepat, jadi tidak ada loading yang terlihat. Dan sini bisa kita lihat dia langsung nge-fetch ulang untuk datanya. Oke, yang terakhir untuk case di Tensai Query Rack ini adalah untuk melakukan fetching data secara manual. Jadi defaultnya nanti kosong. Nah, baru setelah diklik ini dia melakukan fetching sekalian rendering datanya. Untuk itu kita bisa menggunakan opsi mutation. Use mutation. Nah, ini terimportnya seperti ini. Dan untuk params-nya tuh sama persis. Hanya berbeda dari kata-kata query diganti dengan mutation. Nama ada mutation key. Saya samakan aja data. Kemudian mutation fn itu untuk hit. Ini saya komen saja biar tidak teruse. Kemudian mengganti yang query-query tadi menjadi mutation. Nah, yang ini. Oke, sampai sini dulu. Memastikan tidak ada yang error. Oh, apa ini? Query is not defined. Oke, ada yang kurang. Ini dia. Oke, tidak error ya. Tinggal menambahkan untuk klik handlernya. Oh, ini replace tadi kan request query. Nah, untuk melakukan eksekusi langsung bisa menggunakan .mutate. Klik, dia akan langsung request dan datanya tampil persis seperti dengan tadi. Karena apapun isi dari mutation ini sama persis dengan query. Seperti pengambilan data, kemudian is loading, is pending, dan lain sebagainya. Coba kita intip. Ya, ada di data, dan is-isnya juga sama persis. Nah, pun ada kasus misal ingin langsung menggunakan hasil dari balikan ini di dalam function yang sama. Nah, itu kita bisa pakai opsi namanya await mutate kalau tidak salah. Coba nanti kita cek di auto complete-nya. Harus dibungkus dengan asing. Coba. Const response mutation
multitasking. Nah, di sini langsung bisa didapatkan responnya di sini. Dan ini ya bukan response, harusnya di atas. Nah, ini dia. Ya, ini harus difokus await karena promise. Yap, responnya langsung berisi. Mungkin ada yang mau diutak-atik. Selain itu, di bagian konstansa mutationnya juga langsung terisi. Ini bisa dibuktikan dengan langsung terrender. Wah, ada merah-merah. Ini sepertinya kurang key di bagian mappingnya. Tapi tidak bikin error. Tapi bisa bikin lambat seperti ini. Saya bungkus dengan apa yang unik ya. End.id saja. Oke. Yap, untuk case di 10 stack query React sudah beres untuk 3 case-nya. Sekarang kita beralih ke sepertinya foo saja. Yap, kini kita lanjutkan ke foo. Ini sudah saya siapkan untuk versi statiknya. Coba tes run dulu di port 5173. 5173. Yap, tampilannya persis dengan case yang sama. Dimulai dari instalasi 10 stack query untuk foo. Dan ini bisa dibaca di dokumentasinya. Bagian framework, pilih foo ke getting started. Untuk foo ini lebih simple daripada yang React kita setup tadi, yang perlu dibungkus dengan provider untuk bisa menggunakannya. Nah, di sini foo cukup pakai ini aja, app use. Oke, install dulu dependensinya. Install. Sambil nunggu proses, ini kita setup dulu untuk initiate-nya. Oke, itu berarti ada di bagian root project di sini. Add 10 stack query, dia memerlukan foo query plugin. Dan langsung bisa di app use. Oke, kita sampai sini dulu. Tes run apakah bikin error. Oke, so far so good. Case pertama untuk auto fetch dengan use query. Tapi apakah sama dengan use query seperti React? Jika sama tuh berarti makin keren. Oke, lintas framework tapi caranya mirip. Oke, ini dia harus dibungkus script setup. Nah, bedanya dengan script yang biasa, script setup ini compile-nya sendiri nanti. Dan ini bisa langsung dipanggil dengan this dan lain sebagainya. Oke, itu berarti saya sudah siapkan satu halaman sih. Halaman yang berisi statik tadi di bagian roads ini. Homepage. Nah, ini dia. Oke, query-nya berarti di initiate di sini. Belum terbuka. Nah. Di sini memerlukan import use query-nya. Kemudian initiate query. Yap, sama persis, tapi di sini dipecah-pecah dengan split. Tapi kita jadiin satu konstan saja query. Argumennya sama persis, query key dan fn. Berarti ini bisa kita pakai yang sudah dibuat di React sebelumnya. Oke, tadi di mana ya? Di sini. Oh, ini dia. Dan ternyata sesimpel itu.
apakah ini bisa langsung dipanggil? Coba kita tes di bagian loadingnya pakai conditional. Is loading. Ini hanya tampil ketika loading. Oke, hitnya sukses sih, tertrigger nih untuk request ke request.in. Hanya saja kondisionalnya masih belum jalan. Ternyata saya salah taruh ini kondisional. Ini harusnya di sini. Seharusnya loadingnya hilang. Oh, masih sama. Coba kita pakai sesuai dengan arahan dari dokumentasi yang dipecah-pecah. Di sini is loading. Oke, ternyata cara kerjanya gitu ya. Dan ini berarti berlaku juga untuk yang di bagian atas. Kondisional untuk button loading. Dan tugas terakhir untuk rendering data hasil request di mapping. Sebenarnya saya tambah kondisi aja biar kelihatan sedang loading, karena kan saking cepatnya ini hanya tampil ketika tidak loading. Oke. Tinggal di looping pakai V4. Oh ya, tambah kondisi biar lebih aman. Dan data pastikan lengthnya lebih dari 0. Nah, data diambil dari Oke, error karena belum diselesaikan. V4 sepertinya gini sajalah, tidak perlu key. Dan kita key-nya pakai yang di React tadi persis, pakai dari ID. Name-nya kombinasi first name dan last name. Oh ya, karena ngambil dari variabel, ini harus dipakai titik 2. Kasih titik 2 untuk random variabel. Sepertinya ini saja. Oke, so far so good. Ini langsung terfetch dengan jQuery. Nah, untuk case kedua, fetch, wah ini ada yang kurang nih. Disable-nya. Disable ketika tidak loading. Ketika loading. Untuk berikutnya adalah handling refetch. Ini case kedua ketika klik fetch data. Ini bisa kita pakai yang dari React tadi. Cons fetch handler. Nah, di sini query belum dideklarasikan, kita ambil saja dari sini. Sisanya adalah query dot. Seharusnya bisa terbaca sih. Dot refetch. Oke, aman. Menambah on click untuk button add. Kliknya belum ada. Oke, untuk membuktikannya seperti bisa pakai inspect aja. Coba kita tes. Dan so far so good, nih langsung refetch. Dan untuk case terakhir, yaitu initiate mutation. Ini sebenarnya saya bikin persis saja.
Is loading, tapi sini pakai mutation. Dan tentu dia pakai use mutation. Mutation untuk handling manual fetch. Nah, triggernya dari klik button. Jadi ketika dia klik, maka akan eksekusi mutation.mutate untuk fetching data ini. Dan jika dapat respon, langsung terrender sesuai dengan hasil dari service. Oke, awalnya sukses, belum ada request. Dan ada something error. Mutation F10, oh ya. Seharusnya nih mutation key dan mutation Fn. Persis dengan yang teriak. Oke, so far so good. Dan sesuai dengan ekspektasi. Seharusnya ini juga sama ketika menggunakan mutate async. Misal ada kondisi-kondisi seperti ingin menyimpan respons atau eksekusi respon dalam function. Oke, ini respon langsung bisa kita dapatkan. Nah, bisa diutak-atik sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita bersihkan dulu, ada satu yang bikin kuning. Property loading mana? Oh. Apakah ini perlu default value ya? Property loading. Sama dengan sorry about that. Dari tadi ada typo di sini. Oke, udah bersih. Oke, foo-nya ternyata lebih simple. Terutama untuk initiate-nya cukup dipakai app juice saja, tidak usah bungkus di main app-nya. Next ke Swelve. Melanjutkan ke Swelve. Seperti biasa, sudah disiapkan untuk halaman statiknya. Coba kita run dulu, memastikan persiapannya tidak error. npm dev. Oke, running di port 5173. Sip, so far so good. Oke, di sini langsung saja mengarah ke dokumentasi resmi dari TenStack untuk Swelve. Dan yang pertama adalah menginstal modul yang diperlukan, yaitu TenStack/Swelve-query. Kita install dulu. Sambil nunggu install, coba ke next step dokumentasinya. Wah, di sini dia tidak menyediakan ini, seperti foo yang tadi kan ada sampel quick start. Nah, source-nya sini nggak ada. Atau coba kita langsung ke bagian simple ya. Cara kerja dari Swelve untuk penggunaan TenStack query mirip dengan React, dia harus dibungkus dengan providernya sendiri. Dia pakai code sandbox langsung. Oke, jadi biar cepat langsung ke code sandbox-nya aja lah. Kita cek bagian script-nya. Dibungkus pertama dengan query client provider, persis dengan yang bagian React. Dan untuk itu di sini saya sudah menyiapkan layout yang nanti akan terpanggil ketika diakses di semua halaman. Ada di sebelah sini. Layout.swelve. Setelah import sebenarnya perlu untuk initiate. Nah, saya geser aja biar cepat transisinya. Untuk initiate kliennya, query client.
Sorry, ini ada autocomplete, seharusnya kecil. Wait. Nah, slot sendiri adalah halaman yang nanti di-render oleh routes yang berhubungan. Ini sampelnya kan cuma di dalam sini, berarti dia akan terbaca di bagian homepage. Oke, berarti ini tinggal dibungkus dengan query client provider. Propsnya klien. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita tes running, memastikan tidak error. Oke. Wait, portnya masih sama ya? Portnya tadi berapa? 5173. Oke, masih sama. Dan aman ya. Tinggal mencoba untuk initiate query untuk case pertama dan case kedua. Case pertama dulu, auto fetch ketika halaman terload. Untuk scriptnya dibungkus di bagian text script, dan yang perlu import mirip dengan di React dan Vue tadi, yakni ini from 10 stack. Sorry, bukan mirip, tapi ini agak berbeda. Yang tadi kan use query, tapi ini menjadi create query. Dan nanti create mutation, kita coba nanti aja untuk mutation. Nah, untuk initiate query ini, dia tuh sifatnya nanti adalah reaktif. Jadi ketika dipanggil ke apapun, value-nya tuh pasti akan terus berubah, bukan yang konstan. Untuk di Swift itu initiate yang support responsif pakai ini sih, $.2 terus nama variabelnya. Create query. Wah, ini salah. Import harusnya yang single. Untuk argumennya sama persis, ada query key. Kita pakai key yang sama aja. Ini bebas, hanya key untuk Unix. Kemudian query fn untuk hit ke service-nya. Nah, kita bisa reusable untuk dari Vue tadi misal yang sudah dipakai dan sukses. Ya, di kopas saja. Oke, mulai dari ini dulu, memastikan jalan dan terhit secara auto ketika page-nya load. Reload dan cek di network. Nah, di sini belum ada hit, berarti query-nya masih belum jalan. Oke, di sini belum ada tanda-tanda terhit secara auto. Oh ya, tadi saya ada perubahan untuk membungkus ini dengan async dan ada await-nya. Ternyata salah dicek untuk eksekusi di Svelte. Ini kan tidak ada panggilan di dalam komponennya, maka ini tidak tereksekusi. Ketika saya menambahkan pemanggilan untuk isLoading misal di bagian disable ini, query.isLoading apakah ada ya? Nah, ketika ada pemanggilan seperti ini baru dia akan tereksekusi untuk fetch-nya. Ya, ini bedanya Swift dengan dua framework lainnya. Dua framework yang sebelumnya kita bahas, ini React dan Vue. Oke, sekalian saja ini dibikin untuk kondisional hide ketika tidak loading untuk loading box. Itu di mana ya? Ini kayak. Itu berarti perlu dibungkus dengan loading dan tutupnya di sini. Dan ini berlaku untuk yang class name ini.
Oke, coba kita tes untuk render, untuk looping hasil dari query.data.data. Cuman ini hapus dulu yang tidak dipakai. Start dari column. Sebenarnya ini saya bungkus lagi aja agar loadingnya lebih terlihat, hanya menampilkan ketika sedang tidak loading untuk cut ini ya, persis dengan yang sebelumnya. If tidak query jika tidak loading. Dan loopingnya mulai dari sini. Ntar saya tandai dulu biar tidak lupa. Data as n, kebiasaan. Kombinasi first name dan last name. Dan avatarnya dipanggil di sini. Oke, seperti ini aja. Coba tes with n.avatar. Kenapa ada ini? Yup, so far so good. Nah, berikutnya case kedua untuk refetch dengan tombol fetch data. Tombolnya itu ada di sini, berarti sini perlu nambahkan untuk on click-nya. Coba saya kasih ke ini aja, langsung ke click handler. Ntar tes dulu, saya agak lupa nih untuk eksekusi function klik. Apakah benar seperti ini? Klik up. Query.reflex mirip dengan React dan Vue. Oke. Klik dan dia langsung menghit. Nah, yep. Berikut untuk refetch dan case terakhir untuk manual hit menggunakan mutation. Ini sama persis, hanya tinggal diganti beberapa argumen dan variabelnya. Pasang key, create query-nya menjadi create mutation, dan jangan lupa untuk diimport. Auto import menggunakan VS Code. Menarik. Oke, yang ini bawah ini perlu diganti juga sih. Panggil semua dari mutation. Coba tes dulu, memastikan seharusnya hanya tampil button dan title jika tidak error. Nah, ini ada merah-merah apa nih? Wait, oh iya, jangan-jangan ada manggil data di sini.
menggunakan undefined ya query karena diganti mutation tadi. Oke, so far so good. Berarti tinggal menambahkan click handler untuk melakukan mutate di bagian mutationnya. Klik. Wait, sebenarnya judulnya ada yang salah. Ini harusnya 12. Okay, let's check this out. Dan so far so good. Tes juga untuk yang mutate asing. Apakah di 12 juga support? Kurang await. Oke, sip, so far so good dan benar-benar mirip dengan React dan Foo. Yap, berikut untuk penggunaan 10 stack software. Kita berlanjut ke yang terakhir, Solid. Dan the last but not least, di sini ada Solid yang bisa dibilang anak dari React. Ya karena untuk Solid sendiri untuk komponennya menggunakan bahasa .jsx alias TSX juga bisa. Mirip dengan React. Langsung saja ke bagian code-nya. Sudah saya siapkan untuk static page. Kita run di yarn dev. npm dev. Jalan di port 3000. Static yang mirip dengan yang sebelumnya. Lanjutkan ke instalasi Solid di dokumentasi resmi 10 stack query. Versi 5 ada di sini. Ini berbeda sekali dengan dokumentasi sebelumnya. Menunya cuma segini aja, beda dengan React sepanjang. Bahkan ada scrollnya segitu. Kemudian Foo lebih sedikit-dikit, 12 lebih sedikit-dikit lagi, dan paling sedikit tuh Solid. Sepertinya ini cocok ditaruh paling bawah. Kalau dilihat dari popularitasnya. Oke, coba kita cek. Nah, ini perlu diinstal dulu untuk modul utamanya. Add 10 stack /solid query. npm install. Oke, di sini mirip dengan React, kemudian 12 harus dibungkus dengan provider. Dan sebenarnya kita taruh di paling root untuk app-nya. Di sini sudah saya siapkan ada di sini sepertinya. Ada di sini aja di index.jsx untuk initiate routingnya juga. Sambil jalankan, kalau ada error biar langsung ketahuan. npm dev. Yang perlu diimport pertama adalah untuk query provider ya. Wait, tadi itu TensorFlow query ya. Query provider sama query client. Ini initiate dulu untuk bagian kliennya. Saya kasih nama persis untuk variabelnya query client sama dengan new query client. Kemudian bungkus semua app-nya dengan provider. Query client provider. Yang dia memerlukan property client. Berisi hasil dari initiate query client. Oke, tes ini dulu untuk providernya, memastikan tidak error. Dan so far so good. Sebenarnya saya ganti dulu titelnya biar sesuai dengan framework yang digunakan. React query menjadi Solid. Mana dia? Oh, ini dia. Case pertama untuk simulasi hit ketika halaman terload menggunakan query. Ada di komponen example page, ini untuk home page. Kembali ke dokumentasi, yang perlu di-import adalah create query. Ini mirip dengan 12, beda dengan Foo sama React yang menggunakan use query. Ya, kita coba aja. Biar auto complete saya isi bagian formnya dulu biasanya. From
Nah, kemudian baru isi sini, tinggal di enter. Initiate query, create query, sebenarnya sama persis ya. Ada query key, kemudian query fn. Nah, ini bisa kopas dari yang punya, bebas sih, saya ambil dari React aja. Kita ambil dari sini. Oke, query ready. Apakah ini akan tereksekusi ketika page terload? Mari dicek. Oke, sebenarnya ada something error. Solid key is not function. Wait. Solid key. Wah, ini ada something error yang belum saya ketahui dari mana nih. Coba cek lagi. Di komen memastikan apakah errornya dari line ini. Yep, benar. Ya, saya baru ingat untuk deklarasi key di solid. Nah, itu harus dibungkus dengan function di percobaan sebelumnya. Tapi di docs-nya tuh belum diganti. Ini kalau saya ganti function, dia jadi normal. Dan dia langsung menghit. Ini bisa dibuktikan dengan cek saja di komen spasi space. Bukan. Nah, ini kan kalau ketahuan ya harus support apa aja. Untungnya sudah pakai TypeScript di bagian node modulnya. Jadi bisa ketahuan memerlukan argumen tipe data apa aja. Nah, ini query-nya sudah jalan nih. Tinggal dicek di kondisi untuk beberapa fitur di komponen ya. Pertama untuk loading. Ini hanya tampil ketika query is loading. Saya bungkus. Ya, untuk pengkondisian di solid itu agak panjang sih, nggak bisa langsung cepet ala React atau Vue dan lain sebagainya, harus import dulu switch. Dan match. Nah, ini bisa lihat di bagian atas dia terimport dari solid-js. Match-nya sendiri when query is loading. Jadi ini hanya tampil ketika loading. Dan ini berlaku untuk komponen di bawahnya, tapi kebalikan, jika tidak loading maka tampil untuk card-nya. Terus untuk handling di bagian disable ini, disable loadingnya, tinggal diganti saja sama query.loading yang sudah disiapkan. Tadi saya sebelumnya menyiapkan dummy sih biar tidak error. Oke, so far so good. Dan handling untuk looping data dan ditampilkan sebagai cards. Untuk looping kalau solid itu menggunakan for, import for from solid.js. Berikut. For-nya dia menggunakan each nya itu dia ngambil dari query.data.data. Ya, berarti di sini agak aman perlu tambahan kondisi. Memastikan query.data itu array yang lengthnya di atas 100, di atas 0. Kenapa tadi 100 ya? Minimal ada isinya.
langsung mengembalikan komponen, tinggal dimasukkan. Melanjutkan rendering and.firstName. and.lastName. Oke, so far so good. Dan untuk case auto fetch ketika page terload sudah sukses. Wait, ada yang kurang nih. Oh iya. Sepertinya saya salah ini, menggunakan argumen. Seharusnya langsung array. Solid keys not function. Oke, so far so good. Untuk case kedua yaitu untuk melakukan refetch. Sini kami siapkan function baru, fetch handler. Dan simpelnya mirip dengan React, tinggal dieksekusi query .refetch. Wait. Oke, sukses, dan dia langsung melakukan beberapa fetch sesuai dengan waktu kita klik. Ya, karena mirip dengan React jadi cukup simpel juga ya. Nah, untuk case berikutnya, mutation. Mirip dengan di Svelte menggunakan create mutation. Bentar, saya intip dulu di dokumentasinya. Oh, sebenarnya tidak ada sampel di sini. Kita langsung coba aja, soalnya argumennya sama persis ya. Hanya mengganti query dengan kata-kata mutation. Dan pemanggilan query-nya diganti menjadi mutation query dot. Harus cek-cek dulu, memastikan tidak ada yang salah replace. Oke, untuk sampai sini seharusnya hanya tampil header dan button. Oke, dan baru tereksekusi mutation ketika klik ini. Tinggal dipasang di bagian fetch handler ya. Mutation.mutate. Oke. Reload dan yep, bekerja dengan cukup baik. Oh iya, ini sebenarnya mutate seperti ini cocok ketika load halaman. Nah, itu kan eksekusinya untuk rendering, kemudian server, untuk requestnya kan di client side, jadi bisa pakai mutate juga. Atau untuk pagination, mirip-mirip. Nah, untuk simulasi yang menggunakan mutate asing, misal ada kebutuhan untuk utak-atik hasil responnya dalam sebuah variable. Mutate asing. Response. Oke. Tes dengan klik handler dan langsung bisa cek di bagian variable respon. Semua terisi di sini. Ya, dan kurang lebih itu untuk 3 case menggunakan 4 framework yang berbeda. 10 stack query dari React, Vue, kemudian Svelte, dan terakhir Solid. Sebenarnya untuk 10 stack query fiturnya masih sangat banyak sekali. Coba jika cek di bagian mutation saja. Kemudian cek autocomplete-nya, di sini ada banyak fitur yang bisa dicoba-coba. Mungkin bisa kita buat sesi sendiri, tapi hanya fokus ke satu framework saja untuk mencoba semua fitur ini. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di video coding berikutnya.